Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrian Indonesia dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Keterampilan Dasar Global yang diampu oleh dosen Pak Adi Suryadin, yang dimana membahas tentang rangkuman materi. Yang pertama itu ada complex problem solving, yang kedua yaitu critical thinking, yang ketiga yaitu creativity, yang keempat people management, dan yang terakhir adalah coordinating with others. Selanjutnya itu membahas tentang pemecahan masalah kompleks. Apa sih pemecahan masalah kompleks? Yaitu adalah suatu hal penting yang harus dipikirkan matang-matang, dimulai dari pemahaman pada masalah itu, lalu mencari akar dari masalah itu sendiri, lalu mencoba beberapa strategi untuk solusi yang akan dilakukan, dan tentunya melakukan pemantauan dari solusi. Setelah itu dijadikan pembelajaran dari masalah tersebut. Selanjutnya itu membahas tentang proses pemecahan masalah, yang dimana yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu penguraian masalah, yang ketiga pengembangan solusi, dan yang terakhir adalah hasil. Selanjutnya itu membahas tentang strategi menyelesaikan masalah, yang dimana terdiri dari identifikasi masalah dan penyebabnya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dampak masalah, yang ketiga yaitu solusi brainstorming, yang keempat yaitu mempertimbangkan dampak dari solusi tersebut. Selanjutnya itu pilih solusi yang paling optimal. Selanjutnya itu melaksanakan rencana, dan yang terakhir yaitu bersiaplah untuk melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun ciri-ciri berpikir kritis, yakni diantaranya yang pertama yaitu konseptualisasi, yang kedua yaitu rasional dan beralasan, yang ketiga reflektif, yang keempat yaitu bagian dari suatu sikap, yang kelima yaitu kemandirian berpikir, selanjutnya yaitu berpikir adil dan terbuka, yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Selanjutnya itu membahas tentang manfaat berpikir kritis, yang dimana terdiri dari yang pertama yaitu mudah memahami sudut pandang orang lain, yang kedua memiliki alternatif jawaban dan ide kreatif, yang ketiga yaitu dapat menjadi rekan kerja yang baik, selanjutnya itu lebih mandiri menghadapi masalah, yang terakhir adalah menemukan peluang baru. Selanjutnya itu menjelaskan tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama membaca dengan kritis, yang kedua yaitu meningkatkan daya analisis, yang ketiga mengembangkan kemampuan observasi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya, dan refleksi. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kreativitas, yaitu pertama ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada produk. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga yaitu gagasan, dan dimana kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Yang selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri kreativitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya sensitivity to problems, yaitu kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Yang kedua yaitu originality.
yaitu pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain. Yang ketiga yaitu breadth, yaitu ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. Yang keempat yaitu ingenuity, yaitu adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu ada recognition by peers, yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Selanjutnya yaitu manfaat kreativitas. Yang pertama ada membuat hidup lebih indah. Ada untuk meningkatkan apresiasi terhadap ide orang lain, meningkatkan motivasi dan semangat hidup, menjadi faktor kesuksesan dalam bisnis, awal terjadinya inovasi dan perubahan. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia. Selanjutnya itu cara menjadi orang kreativitas itu seperti apa sih? Adapun ini dengan cara jangan berhayal saja, tapi temukan cara untuk mewujudkannya. Coba sesuatu yang biasa dengan cara yang berbeda, berdiskusi, bertukar pendapat atau pikiran dengan orang lain, banyak-banyak membaca buku atau semacamnya, baik pada media cetak maupun daring. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang people management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Selain itu, people management juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan karyawan dalam kapasitas profesional. Adapun ciri-ciri people management, yang pertama yaitu memiliki integritas dan kejujuran. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu disiplin. Yang keempat yaitu memiliki interpersonal yang baik. Yang kelima yaitu pandai membangun motivasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan people management, yang dimana yang pertama yaitu menangani konflik antar pekerja. Yang kedua yaitu memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan waktu yang baik. Dan yang terakhir adalah membangun budaya perusahaan. Keterampilan yang dibutuhkan dalam people management ini salah satunya itu ada komunikasi, ada active listening, ada manajemen konflik, kolaborasi, dan yang terakhir ada fleksibel. Selanjutnya itu membahas tentang materi kelima, koordinasi. Koordinasi adalah penyentuhan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Ciri-cirinya dari koordinasi tersebut adalah pertama, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah penyelesaian kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat. Yang kedua yaitu ada koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah penyelesaian kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Selanjutnya itu adanya manfaat koordinasi, yang dimana bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam sebuah organisasi, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.